Kayak kasus Kelewang dulu juga mungkin orang-orang kayak gitu ya. Nah itu Kelewang sendiri kan tua bangka ya. iya. Mas. Bangka. Oke. Dan ganteng deh jelmanya. Ganteng dia. Aduh, kumaha. Erek Julit Yang depan musuh di belakang, kita putar balik. Oke. Bajunya abu-abu semua. Tapi Polisi. tapi katanya XFJ itu ospeknya diadukan yang bagong dulu. Kita sawarin Tapi keren. Yang dulu sparringin sama saya sekarang dia sudah jadi Wakapolres di Palembang sekarang. Wah. Gitu lah. Menang atau enggak? Dulu keburu dipisahin kan. Nah, dulu mah wakna masih sarua. Iya. Sekarang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Saya karakter PUBG. Saya Upin Ipin. Dan kita kedatangan tamu lulusan Pildaksel. Oke, buka dulu maskernya, coy. Iya biar lebih enak ya. Oke. Aduh. Jadi ini adalah cek. Bagus ya suara gue ya? Aman ya? Oke. Aman. Jadi ini adalah tag kita yang kedua. Sebelumnya tadi kita sempat Miss. sempat ada trouble, jadi balikan deui. Kalian kebayang nggak podcast yang natural tiba-tiba harus diulang dengan obrolan yang sama gitu? Itu teh ribet anjir. Rokok saya sahabatan. Asli coy. Aduh. Oke, balik lagi gua ngomong aing balikan deui ya. Bilang kalau saya pakai training karena saya dari atas daerah Punclut ya, olahraga ya. Sampai sini ada kafe bagus, bongkar alat podcast, langsung podcast di sini. Bawa alat semua tadi. Bawa alat, gue gendong koper 3. kopinya sekarang udah ada. Udah ada, aman. Aman. Oh iya, kita di mana nih? Kita di ini Take Me Cafe. Take Me Cafe. Ini sponsor utama kita. Jadi kalau kita yang ngomong, kita di endorse, akan kita bagus-bagusin. Oke. Tapi kalau Akang ini yang ngomong natural, silakan Kang Betul. ngomong Kang. Gimana? Saya. Pemandangannya enak. Cozy. Cozy banget. Cozy. Rekomendasi buat kalian anak muda ya. Buat ngopi-ngopi, cuaca dingin, Oke. kopi panas. Cocok ya. Naon Dan- coba Koji teh kala naon coba Koji teh? Koji teh eta pemeran anu gelut teh gini. Koji Saputra. Eta mah nu lenang. Enggak tuh Oke. untuk kalian juga yang mau bawa rombongan juga bisa ya. Ya, oke. Untuk wedding party misalkan Cek. birthday party bisa di sini. Oke. Mungkin kalian bisa Bagus, kepoin bagus, aja Mas. langsung di Instagramnya Take Me Cafe atau di kontak personnya ntar kita tulis di bawah sini. Oke. Lokasinya di mana bro? Di Punclut. Punclut. Oke. Pokoknya Punclut lu sampai di lapangan yang banyak tukang jualan di kanan, lu lihat ke langit enggak. Maksudnya agak ke langit sedikit, Nah. gitu, agak ke langit. Kayak manuk sedikit ada tulisan. belekok. Oke, kita kedatangan tamu. Kebetulan saya pas di sini, kebetulan juga gue ketemu sama beberapa punggawa, asik punggawa nggak tuh? Enggak, ketemu sama gangster, asik gangster. Ya pokoknya gue nggak mau kenalin dulu dia siapa, tapi yang jelas mereka adalah gangster yang track record dulu Yes. adalah gangster yang beneran gangster. Iya. You know, gitu. Jadi gangster beneran gangster Terkenal tuh dengan brutalnya. brutal, barbar. Barbar. Kayak jelma ras. Oh. Oke. Oke, jadi ini ada Kang siapa Kang? Hendra Bala. Kang Hendra Oke. Bala sebagai Bala aja. sebagai Kebetulan sebagai sekretaris umum XTC Indonesia. sekretaris asik. umum XTC Indonesia. Tonton kalian. Kalian. Lalu ada Kang? Saya Dino, Wakil Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat XTC Indonesia. Oke, jadi ada sekretaris dan wakil sekretaris Sekretaris. XTC Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, ini balikan dari sebagai orang awam yang gua nggak ngerti masalah pergangster-gangsteran, gua nggak tahu namanya apa, yang jelas mereka ugal-ugalan di jalan. Gue sering mengeluhkan bahwa mereka banyak gangster ini berperilaku rusuh di jalan. Kadang gue pernah lihat video yang tukang nasi goreng gerobaknya ditendang, terus di jalan ngacung-ngacungin golok gitu kan, Samurai. samurai semuanya gitu kan. Nah itu buat gue ganggu banget.
Dan bagi kalian, begitu kalian lihat mereka pakai atribut XTC, kalian mengakui nggak kalau itu anggota kalian? Kalau memang misalkan mengakui sih, sebenarnya mengakui kalau misalkan itu anggota, tetapi di situ pun kadang ada oknum kan. Oh iya, oknum, oke. Ada oknum yang dimana mengatasnamakan XTC-nya. Oke. Mengatasnamakan XTC. Makanya untuk saat ini kita melakukan pembenahan ini kan, meregistrasikan seluruh anggota XTC Indonesia, Oke. yang dimana tidak dimanfaatkan lagi oleh oknum-oknum yang ingin membuat jelek nama XTC-nya. Oke. Jadi kalau memang misalkan ada yang berbuat seperti itu, kita pasti pertanyakan untuk KTA-nya, sudah ber-KTA atau belum. Oke. Karena kalau memang misalkan tidak ber-KTA, ya kita bisa nyatakan ini kan abu-abu anggota atau tidak. Betul. Gitu. Karena atribut kita kan sekarang ada merchant-nya juga yang bisa dibeli oleh siapapun juga. Yang resmi Ya, dari pusat. Ya, ada merchant, ada officialnya gitu kan. Kalau official kan memang itu digunakan untuk para anggota, para anggotanya. Tapi kalau untuk merchant kan itu bisa dipakai oleh siapa saja gitu kan. Betul. Oke. Itu kadang memang sulit juga sih kalau memang misalkan atribut terlalu kita Batasi, perjualkan secara bebas juga, karena nama kita sudah terlalu jelek. Beda kan dengan organisasi-organisasi lain yang meskipun memang mereka ada merchantnya kan, tapi suatu saat mereka menggunakan baju itu tidak langsung disebut itu. Iya, berarti dari atribut yang resmi itu harus syaratnya punya KTA untuk membeli atribut itu. Betul. Oh, gitu. Betul. Oke. Karena kan kita sudah untuk atribut yang sekarang pun sudah berbarcode juga ya. Iya. Jadi kita ada aplikasi XTC-nya juga, yang dimana aplikasi XTC ini kan bisa suatu saat ini label itu bisa dibarcode nantinya kan. Bisa kedetek ya. Oke. Merchandise atau atribut resminya. Itu untuk menghindari oknum-oknum. Oke. Berarti kalian menganggap itu oknum. Tapi kalau seandainya betul anggota, pembinaannya seperti apa? Nah, kita pasti tindak kalau memang misalkan ini kan makanya berbicara kepengurusan ini kita selalu membina anggota-anggota kita yang memang misalkan masih brutal nih. Oke. Memang berawalnya saya pun pernah seperti itu. Dan harapan saya jangan sampai nih anggota-anggota saya mengalami atau melakukan hal yang sudah-sudah. Kita dari ya bisa dikatakan kita sebagai gangster yang sudah bertransformasi menjadi ormas. Dimana kan perilaku pun harus dijaga. Betul. Ya, yang dimana posisinya kita ingin membenahi dan memperbaiki image kita dan memperbaiki XTC. Oke. Jadi kita harus sama-sama lah istilahnya memperbaiki, atau ya harapan saya kita bisa membantu masyarakat, pemerintah, aparat gitu. Nah, jadi konsep dasarnya diubah yang tadi merusuhkan menjadi berguna bagi masyarakat Oke. Karena sayang sih menurut gue kayak masanya XTC itu banyak, kalau tidak diberdayakan untuk masyarakat lebar gitu, sayang gitu. Karena di mana-mana ada gitu, sampai tingkat kelurahan pun anggota kita ada gitu. Yang sudah terdaftar sampai saat ini berapa anggota? Kalau keseluruhan Indonesia yang terregis ya. Iya. Yang terregis untuk sekarang ini kan baru 70.000 Kang. By data ya. Kalau kan kemarin-kemarin sering kalau ditanya anggota kita berapa jutaan tapi tidak jelas. Betul. Tidak ada datanya. Iya. Betul. Kita sekarang melakukan perapian untuk registrasi anggota ini agar terdata nih semua gitu. Karena memang kita kan sudah terbentuk di 17 provinsi. Sama di 54 kabupaten kota. Wow. Dan di Dewan Pimpinan Luar Negeri pun ada beberapa negara. Mana aja tuh? Hong Kong, Taiwan, Malaysia, terus Singapura, Jepang. Nah, udah melanglang buana ya. Enggak, itu kejadiannya sama kayak di Indonesia nggak sih kalau di luar? Kayak mereka juga di sana rusuh juga gitu apa? Lebih ke apa sih gitu? Di negara lain mungkin mereka lebih kepada perkumpulan ya, mungkin mereka sebagai tenaga kerja di sana. Untuk mencoba silaturahmi mungkin di wadah. Paham. Mewadahi. Paham. Jadi di sana di negara mereka tuh bahkan kekeluarganya lebih erat nih karena mereka merasa sendiri-sendiri. Anak rantau tuh Betul. Lebih ke situ kalau di luar negeri itu. Jadi lebih mereka merasa tidak sendirilah di sana gitu. Ada keluarga yang saling berarti sama dengan kaitannya dengan slogannya ya, kuat dalam persaudaraan mungkin ya. Di mana-mana kita bersatu, di mana-mana kita berkeluarga mungkin ya. Betul. Gue balik lagi ke yang tadi kayak masalah anak-anak XTC rusuh di jalan. Itu kan yang saya dengar kan memang ada rencana untuk pembuatan hotline khusus pengaduan ke pihak
sekretariat eksisi Indonesia. Jadi buat mungkin kedepannya nih ya, rencana eksisi itu kedepannya kalau kalian lihat eksisi ugal-ugalan, lu bisa langsung lapor ke sekretariatnya karena itu pasti akan ditindak. Yes. Gitu. Jadi jangan kalian berpikir ya udah eksisi, naon lapor ke eksisi deui dah gitu-gitu kene moal nu di luhur nama arah lu, yang di atasnya bagus-bagus semua. Betul, Gitu. betul. Jadi ketika ada salah satu oknum atau ya entah siapa itu yang menggunakan atribut EKTC ya Kang ya, atau ugal-ugalan di jalan, kalian bisa nanti kedepannya dari pengurusan EKTC Indonesia akan membentuk sebuah satu pengaduan bahwa jika ada yang ugal-ugalan di jalan bisa langsung mengadukan dan langsung ditindak tegas oleh pengurus ya. Gitu. Tapi di luar itu juga Kang, maksudnya Suara gua ada. kita pun maksudnya sekarang berbicara ini nggak ada. Iya. Maksudnya. Kencengin. Tetapi kan posisinya sekarang pun kita kan ada ketua-ketuanya nih. Iya. Ada ketua-ketua DPC-nya atau ketua-ketua kabupaten atau kota. Nah, harapan saya kan mereka tuh harus bisa menjaga silaturahmi dengan kepolisian setempat. Oke. Nah, jadi suatu saat ada ugal-ugalan di daerah tersebut pasti laporannya ke polisi. Betul. Polisi itu pasti telepon ke ketuanya. Yang terjadi sekarang seperti itu. Ketuanya ditelepon, ini anak-anak kamu bukan? Oke. Atau kan ada yang ketangkap, datang ke sini, ini anggota kamu. Nah, nanti ketuanya pun memang datang ke sana. Kalau memang misalkan dia melanggar hukum atau apa ya kita tindak tegas. Kasar nama kemarin kalau di kampung itu anaknya bandel, kalau saya pribadi ya, sebelum saya lapor polisi, kalau ada anak bandel, gue bakal lapor orang tuanya dulu. Iya. Itu. Nah, gue tuh pengen ada nanti tuh eksisi tuh ada hotline yang untuk itu gitu loh, maksud gue tuh kayak sebelum gue lapor ke polisi, bapaknya dulu gue kasih tahu nih anak lu begini nih, gitu kan, supaya dibina langsung gitu kan. Betul. Ya karena mengurus, kalau kita berbicara kan kepengurusan pusat Kang. Iya betul. Yang saya tadi bilang kita mengurus sampai di 18 provinsi Kang. Tidak mudah itu ya. Keluhan ini kan maksudnya saya pun kadang sampai jam 12 tuh handphone saya tuh nggak mati Kang. Udah kayak call center. Gitu. Kadang saya pun tidak semuanya masuk ke grup. Tapi pada saat saya handphone agak ngeheng, grup saya pun udah hampir di 60 Kang grup tuh. Waduh. Makanya kadang ngeblank, kadang saya kenapa pada saat nge-restart tuh handphone tuh ya. Kan yang kalau muncul cuman grup aja. Saya hitung ternyata gila sampai endorse masuk untuk handphone. Sampai 60 grup kan. Kebayang nggak itu? Itu aktif semua kan? Dia juga kan ada grup kalah dikit sama dia 65 ya grup share bokep semua ya. 65 dia grup share bokep semua itu. Kakek Sugiono. Itu kayaknya pakai apa videonya. Iya makanya sama video-videonya dikirim semua tuh. Harusnya di-upgrade itu. Iya. Itu dari 65 itu yang ngirim video itu 40 grup ya. Bisa. Astagfirullahaladzim. Bagus jadi. Apalagi 1 menit 19 detik aja udah bagus. Makanya itu kurang sih menurut saya. Ini skalawarti jalur bro. Oke lanjut. Itu kan untuk keluhan gue ya di masyarakat ya. Lalu untuk saran gue sebagai masyarakat yang gue bilang tadi, gue setuju bahwa eksisi jadi ormas karena ya mereka akan bisa memberikan sumbangsi untuk masyarakat dengan anggota yang banyak. Itu loh. Nah sekarang gue pengen ngulik lebih dalam masalah eksisi. Itu gue pengen tahu sejarah terbentuknya, bagaimana eksisi bisa jadi perkumpulan, lalu gangster dicap jelek karena apa gitu, sampai akhirnya sekarang begini tuh prosesnya bagaimana? Karena di masyarakat kan saat ini simpang siur ya ceritanya Yang sebetulnya terjadi itu, yang sesungguhnya berdiri itu seperti apa sih sejarah? Dari awal tuh. Coba gimana? Sejarahnya berdiri di tahun 1982. Itu didirikan oleh 4 pendiri. Awalnya 4 orang. Pertama almarhum Kang Uang, Mas Bon, Kang Ucung, sama Kang Jipong. Dari 4 orang ini yang masih ada saat ini berapa orang? 3 orang ya. Satu sudah almarhum. Makanya ada 4 bintang di lambang kita. Itu merupakan lambang satu bentuk penghargaan untuk para pendiri. Bukan lambang pernah juara kayak Juventus itu. Lanjut. Di tahun 1982 berbentuk perkumpulan. Ya sepeda. Sepeda. Awal mulanya. Sepeda roda 2 ya, bukan 3 bukan ya? Bukan. Roda 2 ya. Oke. Jadi berkumpul.
terus berkembang mungkin kan menjadi satu kumpulan. Mungkin beranjak dewasa mungkin pakai motor. Di mana tuh awal kumpul bersepeda tuh di daerah mana? Di Sukaluyu. Oh berarti bentar, kalau dibilang beranjak dewasa pakai motor, berarti pas ngumpul sepeda tuh masih kecil-kecil gitu? Ya. Umur berapa tuh? SD kah? SMP? Oke. Oh dari semenjak itu berdirinya. Empat pendiri ini mendirikan XCC. Dari semenjak mereka remaja tanggung lah ya gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Dia berkembang ke motor. Motor, oke. Jadi organisasi motor. Ya. Otomotif ya. Oke. Itu berkembangnya waktu 2017 menjadi OKP. Oke. Dan 2019 kita menjadi ormas. Di musyawarah nasional itu terselenggara Munas pertama itu di tahun 2019. Oke. Kita menjadi organisasi kemasyarakatan. Oke. Nah sekarang saya mau tanya, kalau XCC disebut geng motor, setuju apa enggak? Ya. Kalau dulu sih panggilannya itu ya. Kalau dulu kadang kita pun mengakui kita geng nih, anak geng gitu. Kadang ya dulu merasa bangga istilahnya dengan kita sebutan geng itu ya. Gitu. Ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Gitu. Sebagai anak geng gitu. Pada zamannya. Zamannya gitu. Dan terkenal dengan ospek kekerasan. Gimana tuh tanggapannya? Ospek kekerasan sih memang sebenarnya kalau memang misalkan berbicara pandangan masyarakat pasti menilainya kan udah sama gangster, naonan, gelut jeung babaturan, dicabokan, ditenggelan, di pinggiran. Tapi kan yang kita rasakan di situ memang ya kebersamaannya, kebersamaannya dan di situ kan ada satu lawan satu. Fighter. Bisa dikatakan sparringgen lah. Benar. Tapi yang kita rasakan di situ kan bentuknya dari diri kitanya tidak ada rasa takut pada saat kita harus berhadapan dengan siapapun. Untuk melawan rasa takut. Yang saya rasakan ini berbicara yang saya rasakan waktu itu pada saat saya masukkan hodam pada saat saya gelutesin relate sudah pernah saya rasakan. Tapi pada saat kadang kan pada saat di sparring kita sama senior kita itu kan yang sebanding nih. Sebandingnya yang sih. Jadi yang memang sama gitu dengan karakternya kita sama. Nah itu gitu maksudnya. Nah kebetulan yang dulu sparingin sama saya sekarang dia sudah jadi Wakapolres di Palembang. Waduh, keren. Kalau sekarang saya disparingin sama dia, saya kayaknya udah. Ampun. Bantas up Kang. Wakapolres di Palembang. Wakapolres ya. Di Oku. Oh di Oku ya, di Oku. Oke berarti menang atau kalah? Dulu keburu dipisahin kan. Nah dulu mah awakna masih sarua. Akhirnya sekarang kotak. Iya. Oke. Gitu. Terus kayak yang cerita ospek dari Lembang ke bawah nggak pakai rem atau apa itu benar? Betul ya. Jadi sempat diujinya pun ya dicoplok si rem-remnya balapan ke bawah gitu. Dan tujuannya untuk melawan rasa takut juga. Oke. Melawan kalau gue masyarakat awam melihatnya ya melawan rasa takut dan goblok sih. Mun pae kumaha gitu kira gitu. Ya mungkin pada semua ada masanya mungkin ya. Dan memang saya juga merasa saat jiwa muda itu suka banget kayak gitu. Sok-sokan gaya-gayaan suka banget. Pengennya tuh pengen terlihat seperti asa aing kan gitu ya. Dakar ngoraman nih ngali batur orang tuh bawa golok, kita nggak takut nggak mundur gitu. Tapi sekarang udah umur anjing. Ada sok dari kali gitu teh. Ribut mikir sebenarnya. Nyari aduh. Lebih bijaksana mungkin sekarang. Ribut kan gitu kan. Wah, bawa digebugan tuh. Dipukulin saya banyak orang tuh. Cager banget mata nanawan kan pas mandi, beres mandi nyisir. Anjing nyari kieu itu. Nah, tapi dari punten dari Akang dulu nih awal bergabung di XCC dari tahun berapa? Oke. Ya kalau saya tadi memang saya mulai di ospek itu tahun 98-an. 98. Ikutnya sudah di tahun 96. Dari SMP saya. Berarti sudah 96 tuh masih junior ya? Masih 98 baru anggota. Oke. Kalau Akang ikut-ikutan. Sama. Seangkatan ini. Saya dari kelas 1 SMP, beliau kakak kelas saya. Kalau bisa dibilang generasi keberapa? Kalau bisa dikatakan kita generasi tengah, Kang. Generasi tengah.
Jadi posisinya ada, kalau misalkan dibilang generasi berapa, kita tuh sekarang ini kepengurusan yang sekarang nih di DPP ini, kepengurusan pusat ini bisa dikatakan generasi tengah. Kalau dari awal berdiri, generasi keberapa tuh? Kalau awal berdiri generasi keberapa ya kita? Angkatan keberapa tuh kira-kira? Tahun 82 ke 98 ya cukup lama ya. Generasi keberapa tuh? Ayo, Ya karena mungkin karena sudah 38 tahun betul, ya betul, ITC betul. berdiri ya, dan rekrutmennya juga mungkin bisa seminggu sekali kah, bisa sebulan sekali ospek, mungkin begitu ya. Oh ya, Gitu kan. sekarang gue tanya begini Kang. Jadi kan eksisi dengan Akang bilang tadi sparring dengan lawan sparringnya yang sekarang udah jadi Wakapolres, berarti memang eksisi itu melahirkan banyak juga ya pejabat-pejabat, seniman gitu ya. Kasih contoh beberapa orang yang lahir dari eksisi. Sekarang pun ada juga Dewan Pembina kita. Ya. Kebetulan beliau sekarang jadi Sekjen AAI, Iya. Asosiasi Advokat Indonesia. Oh, oke. Siapa tuh? Keren. Kebetulan Bang Max sekarang. Bang Max. Ya, keren. tetap. Jadi teman-teman kita ada, meskipun yang memang sudah jadi yang meskipun dia sudah menjadi ya orang berpengaruh lah misalkan di bidangnya gitu, tapi tetap peduli, membina, mengarahkan, tetap gitu, mengarahkan untuk ke arah yang lebih baik gitu. Kadang kalau memang misalkan kita ada kegiatan sosial, beliau pun suka ikut membantu, support gitu. Berarti Jaksa, memang tentara, polisi, Banyak ya. berarti atlet. memang orang masuk ekstisi itu tidak menjamin bahwa kedepannya dia jadi bajingan nggak ya? Ya. Nggak dong. Ya kan? Ya kadang gitu kan orang tua Betul. Mindset masyarakat dan orang tua tuh kan pasti mana naon sih asup geng motor segala macam, kesannya udah negatif kan gitu. Ternyata di dalamnya ya kita mungkin kepada kepengurusan ini mengarahkan yang positif, mungkin begitu ya. Kadang ya contoh lah ya, teman saya yang jadi Wakapolres itu pengalaman di organisasi aktivis ini terpakai pada saat dia menjadi gitu ya. sempat dia jadi kasat intel dulu kan. Oke. Istilahnya mengejar penjahat. penjahat. Waduh, kalau jadi Kalau intel mah misalkan kepake dia- pisan atuh. Kepake pisan Dia ngerasa pengalaman gua di dunia Bener. motor dulu, ada orang yang biasa pimpin anggota sekarang. Pengalaman Setidaknya kalau dia jadi intel itu mulut tuh banyak, kuping banyak. Anggota sini pangnengankeun ieu aya nu leungit motor ya daerah dia pangnengankeun saya nu ngojol motor bodong kan bisa gitu tuh gitu kan. Oke, pantesan ya kejahatan cepat terungkap ternyata Iya. di balik layarnya. Betul. Balik itu eksisi berkontribusi juga untuk penangkapan ranmor itu. Nah, di luar dari situ, ekstisi itu terbagi berapa ini apa namanya, kayak tadi mungkin ada di kepolisian segala macam ya. Ada bidang-bidangnya nggak sih? Ada sekarang kita kalau di kepengurusan ada sampai 15 bidang, Kang. Oh gitu. 15 bidang. Mungkin salah satunya bisa di Ada ekonomi kan, Oke. bidang sosial politik, lingkungan hidup, ya terus otomotif, ada olahraga atlet mungkin tadi ya. ada gitu. Olahraganya lebih ke otomotif sudah pasti, balap motor sudah pasti ya, dan yang Kalau lain. olahraga cakupannya sih banyak kita kalau berbicara olahraga, karena di XFC pun kita ada kan. Nah, apa itu XFC? XFC Fighting Club. Wow. Fighting Club ya itu kita untuk penyaluran teman-teman yang hobinya Gelut. Iya. Tapi katanya XFC itu ospeknya diadukeun jeung Bagong dulu. Ngetes kawanin Tapi keren, setuju banget. Untuk kalian yang suka hobinya berantem, nusok resep kene ngajago, geus lah nanaonan teu kudu di jalan, teu kudu jeung batur, arahkeun jadi atlet berprestasi di Indonesia, Bandung, Jawa Barat, bawa nama EKTC, luar biasa. Karena Itu setuju. konsep dasarnya orang ngebacok orang lain tuh mudah sekali. Kita bawa golok, bacok selesai. Betul. Tapi kalau fighting 1 lawan 1 menang, itu yang luar biasa. Betul. Itu loh. Karena sekarang pun di bidang Hankam kita kan ada kan bidang Hankam untuk pengamanan di pihak eksternalnya kan. Iya. Kita pun teman-teman sekarang kan ada latihannya di Raja Wali. Raja Wali Camp, yaitu Muay Thai kita tuh. Muay Thai ya. Harapan kita kan itu untuk meredam emosi juga, dan suatu saat berantem pun ya tidak menggunakan lagi barang, tetapi memang sudah terlatih gitu.
gitu. Dan mengantisipasi bila ada serangan mendadak ya. Gitu. Mendidik seperti suzuran. Tuh suzuran ke Crow Zero yang nggak pakai golok tapi pakai tangan semua. Urang mah apalah suzuran hareupeun imah euy. Nah, Hareupeun pager. Susukan. Urang mah apa sempat jelema pae anjing. Kuburan eta. Ben atuh eta mah. Oke. Gue pengen cerita. Ini kan kita bukan ngobrol sama orang yang baru masuk dan ugal-ugalan di jalan ya. Ini Bukan kita yang ngobrol- 1 Jumat 2 Jumat. Kita ngobrol sama orang yang sudah makan asinan papaitan di jero nanti Yes. gitu ya. Nah, gue pengen dengar pengalaman. Gak mungkin dong kalian hidupnya bersih ya kan? Gak mungkin kan? Gitu kan? Lu hidup di sebagai ketua sekjen dan wasekjen eksisi. Gak mungkin bersih. Yes. Lu pasti punya track record yang panjang di belakang gitu ya. Pahit, manis, asam, wah segala Lu minta macam. diceritain salah satu hal-hal paling menarik, paling berkesan saat turun di jalannya dulu. Dalam membawa bendera Ektes Indonesia. Gitu. Kalau dulu sih saya pribadi kejadian pada saat di Lingkar. Oke. Kita sedang jalan Oke. 30 motor. Ya, kita muter untuk ke tempat-tempat musuh kita lah. Oke. Sweeping mungkin ya. Nah, Oh, sweeping. sweeping. Di daerah Lingkar di rel tuh. Iya. Lingkar itu Oke. ada motor 30 motor di belakang. Oke. Just yang depan musuh di belakang. Kita putar balik. Cet. Oke. Bajunya abu-abu semua. Baik deh. Polisi. Musuh dong anjing. Bangsat. Akhirnya kita ketar-ketir di situ semua. Akhirnya banyak yang kena juga. Semua. Wah, Asa geus diangkat, asa dibobot kan. Ini nggak itu yang kurang aja di informannya si bangsat banget. Kalau kejadian yang itu mah belum apa-apa udah kena semua polisi itu. Gagal aja. Tapi patokan mereka musuh itu apa? Berbendera beda. Ya, berbeda-beda. Biarpun mereka nggak cari gara-gara sikat. Karena sudah ada histori. Oh, sejarah sebelumnya ya gitu. Kadang dulu pun sempet ya zaman angkatan saya tanya teman-teman, ada beberapa teman-teman, lu ribut sama brigade sama mereka, lu tahu masalahnya apa? Kata saya. Oke. Pada bingung. Gak jelas. Iya, benar. Kadang bingung. Iya, gak jelas. Pokoknya musuh gitu Ya, aja. Gitu aja. Gitu, kadang bingung. Beda bendera Pangi di jalan. Wah anjing, wah riweuh langsung padahal Nggak ribut karek Pangi. Wah gente kan gitu ya. Tapi gini, gue penasarannya gini, kalau misalkan gue nggak pernah ikut geng-gengan gitu ya, karena gue nggak tahu apa itu Monreker, XTC, Brigade, atau GBR, gue nggak tahu. Cuman kalau seandainya yang pernah kalian alamin nggak, tetangga Monreker, gue Brigade misalkan, secara ini kita ribut nih, tapi pas balik ulin deui bareng, pernah tuh juga gitu. Kalau saya belum, karena kebetulan saya tinggal di home base-nya memang XTC. Gitu. Jadi ya memang ruang hidupnya Iya. XTC semua gitu. Jadi nggak pernah berdampingan sama Beda bendera Iya, gitu. iya. Oh, gitu ya. Kalau saya pengalaman Gitu. Pernah juga gitu. pernah sih lagi SMP. Lingkungan Brigade semua Kang. Saya lebih ke jujur ini terus terang, kenapa saya lebih partisipan kepada XTC? Warnanya halus. Bener saya. Iya, cerah. Saya milih lebih suka ke warna. Alasan saya kenapa lebih ke ini ya karena warnanya bagus daripada yang lain, itu awal mulanya. Dan selain dari situ, lingkungan juga dari saudara, lingkungan rumah. Tapi di sekolah saya itu Brigade semua. Pas ke ujian, kan itu sok di rolling ya, jeung kakak kelas segala macam. Pulpen karena sirah, penghapus karena sirah, balik sekolah ribut, nggak balik ulin euy. Oh, normal. Jadi ya. normal karena secara organisasi kita slack, kita class, balik mah normal deh tapi gitu. deh orang tetanggaan. Profesional. Tahu sama profesional. Iya, Kita oke. ngobrol, si anjing nah berarti kai. Wadah kumaha deui urang Ya, sieun ku oke. senior segala macam. Da eta lucuran euy. Terus untuk Akang, Kalau saya dulu saya SMP itu Oke. lingkungan saya berbeda bendera lah. Oke, so. Tapi ketika di lapangan mungkin kita bentrok ya beda lagi. Ketika di sekolah kita santai aja. Santai, lupakan yang kemarin di luar gitu ya. Oke. Profesional di Profesional di. Ibaratnya dengan dominan mereka ada, kita tidak diganggu pun udah cukup bagi saya. Iya, oke. Artinya mereka juga mengukur gitu kan. Ya, ngukur. Ketika ingin bergesekan dengan kita, mikir deh. Ya, mikir. Tapi beginilah,
itu kan cerita lama. Cerita lama, betul. Saya bisa mendeklarasikan diri bahwa saat ini Oke. Briges Monreker GBR ada saudara saya. Keren. Ya. Setuju. Jadi kejadian masa lampau Lupakan. Yang sudah-sudah. Kita ke depan minta bahwa kita hidup itu berdampingan. Betul. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Dan lagi kalau nggak salah memang sudah tersebar juga ya persatuan dari Briges Hijrah, IKTC Hijrah, perwakilan dari lebih ke segi religinya mungkin ya sudah terbentuk sayap ya. religi. Nah, sayap religi mungkin yang lebih tepatnya. Dan gimana tuh dari pengurus IKTC untuk sebagian anggota yang sudah berhijrah? Tanggapannya gimana? Kalau sebenarnya kita pasti support ya terhadap misalkan teman-teman yang memang istilahnya ingin berhijrah itu, karena harapan saya sih ini kan berbicara memperbaiki diri dengan komunitas. Betul. Oke. Harapan saya sih tidak hanya IKTC masuk ke hijrah saja, IKTC hijrahnya saja, tapi harapan saya seluruh anggota pun ikut hijrah. ingin Amin. ke arah yang lebih baik gitu. Betul. Cuman kan berbicara hijrah kan belum tentu orang semua siap untuk berhijrah gitu. Tapi kan saya pribadi pun ingin hidup lebih baik ke depannya gitu. Betul. Tapi ya itu kan semua butuh proses. Betul. Nah, cuman untuk berbicara memang misalkan IKTC hijrah ya saya sangat support, apalagi berbicara istilahnya untuk memperbaiki pengetahuan agama lebih dalam kan. Betul. Ya memang kita pun pasti support kalau masalah IKTC hijrah ini gitu. Oke. Karena ya makanya di kita pun kan ada bidang rohani nih. Rohani yang dimana ya dia lebih fokus ke masalah agama. Ya Agama apapun. Agama apapun. Oh gitu. Karena kan di IKTC dari tidak keseluruhan hanya Islam, agama ya. Oke. Karena di IKTC kan tidak semua Islam tapi mayoritas Islam. Makanya munculnya IKTC hijrah pun karena mayoritas ya kita berbicara. Itu ada ya kegiatan-kegiatannya ada ya. Ada. Oke. Ini ngeganjel nih gue nih. Ngeganjel nih. Gimana? Ngeganjel aja. Apa? Anjir, kayak di nagrek. Gue balik lagi ke pertanyaan awal tadi, gue baru keingetan nih. Itu kan diceritain bahwa ospeknya tuh agak keras ya dulu ya. Ada cewek nggak yang diperlakukan kayak gitu? Nah, Untuk ospek cewek. betul. Gimana tuh? Diperlakukan dengan sama atau? Iya. Kadang ada beberapa cewek pun kadang ada yang jago bela diri juga kan. Iya. Kadang ada yang sampai ya kita lihat juga dia punya basic bela diri. Iya. Dan bisa sampai numbangin cowok gitu. Betul. Disparingin cowoknya tumbang gitu. Iya benar. Harga diri sih ada gitu. Berarti lebih kelihat dari kapasitasnya tapi mungkin kalau ya. memang misalkan selama ini sih saya belum pernah ya, waktu saya zaman dulu saya pernah ngospek pun saya belum pernah ngospek cewek gitu. Yang pasti cewek kita kesampingkan dulu gitu. Tapi ada anggota cewek dari dulu. Ada. Terus cara dia direkrutnya bagaimana? Ospeknya dengan kasih sayang kalau Asik. Mau dong dikasih saya. Berat aja. Iya rada leboy gitu. Mungkin kedepannya ada kan IKTC bucin. Aduh. Oke, berarti tapi dengan barbarnya dulu geng motor itu kalian setuju bahwa itu masa lalu eksisi ya? Yaitu dengan bacok-bacokan yang tidak bisa dipungkiri ya, mabok-mabokannya, ugal-ugalannya gitu. Nah, sekarang kan eksisi punya wajah baru nih. Dia sudah bukan geng motor. Yes. Dia sudah ormas. Gitu karena emang saya mau tanya, kalau dulu itu kan gue nggak tahu juga ya. Kalau dulu tuh tujuannya kemana sih sebetulnya tuh? Arahnya? Dengan ngabring benderaan tuh apa tujuannya tuh? Tepuguh gitu saja, hanya perkumpulan saja. Jadi satu kumpulan yang dimana hobi lah gitu. Betul. Kita memang sebenarnya kan IKTC ini kan sebenarnya arahnya ke otomotif. Memang di balap motor pun ada sih sebenarnya. Iya. Cuman banyaknya juga nih di lapangan tuh gitu, tidak tersalurkan teman-teman. Kadang ada juga dulu kan suka balap-balapan di jalanan juga kan sempat gitu. Dan kerasa juga kan sama saya, walaupun saya bukan terdaftar sebagai anggota IKTC ya, tapi dari lingkungan dan saya lebih fanatik kepada IKTC mungkinnya dari dulu pakai jaket IKTC walaupun lain anggota asa karena namanya sudah besar kan gitu. Asa aing teh pangjagona asa orang tuh boga Jawa 7 padahal mah dari centang sekali ge ngacangkang kan gitu. Kerasnya gitu kan. Tapi punya kebanggaan sendiri gitu. Kalau dulu kan memang tidak seperti sekarang pakai atribut tuh
bebas Kang. Iya. Iya. Ya banyak banget lah. Ah. Kalau dulu kan zamannya masih dikatakan seperti gangster, pada saat kita memakai atribut itu kudu siap segalana Kang. Ya. Betul. Dan untuk dapetin atribut itu juga ada perjuangannya ya gitu. Yang pasti harus sudah di ospek juga. Nggak bisa beli kayak sekarang ya gitu. Oke. Nah, dulu sama sekarang ada perbedaan untuk ospek keanggotaan. Kalau sekarang kan kita rencana kan mau ini ya Untuk perekrutan negara. Jadi tidak ada ospek. Oh, bela negara, mantap. Keren. Dari, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk bela negara. Dan tadi lagi gue buka lagi taburannya untuk promo untuk Kementerian Pertahanan. Itu akan dibuka lowongan untuk tentara cadangan sebanyak 25.000 orang. Jadi untuk kalian para ugal-ugalan di jalan, daripada ngarusukeun batur, mending mana milu Ajaga negara mana gitu. Karena itu NKRI ya. begitu kalian masuk, kalian bisa dikasih fasilitas, dikasih uang pendidikannya itu, dikasih uang jajan, Tersalurkan dikasih ya. uang saku, asuransi jiwa dah. Nyasa nu nyaho dah ngaranna doper. Lu tahu doper enggak? Uang. Di Arab di depan peluru asli itu. Lain. Itu kan ada juga yang gugur itu. Lain diberi uang saku, Dikasih uang saku. uang di saku. Ambil sendiri aja. Uang saku nggak saya kan tuh sepinu-pinu di saku sabaraha. Oke, nanti Transfer jadi uang transfer. Uang muka di muka. benda muka dia titipkan angkot uang transport. Direwaskan uang kage. Uang kage. Kan bingung. Tapi bisa dibuka nanti di websitenya Kementerian Pertahanan untuk program tentara cadangan Republik Indonesia gitu. Iya. Cobalah nanti. Dan Ya. apa kesulitan para kepengurusan NKTC Indonesia dalam membenahi keorganisasian yang sekarang, keanggotaan yang sekarang, dan memperbaiki nama organisasi yang sudah terlanjur buruk di masyarakat sebagai geng motor keras, brutal dan lainnya. Apa sih kesulitannya? Makanya kalau berbicara kesulitan sangat sulit kan. Sangat sulit ya. Sangat Oke. sulit karena apalagi berbicara kita kepengurusan pusat Oke. yang membawahi 18 provinsi. Oke. Makanya kadang permasalahan ini selalu ada Kang tiap malam ini. Oke. Kadang kalau untuk berbicara di daerah-daerah luar kayak di Riau, Jambi, kalau misalkan di Batam gitu kan. Iya. Kadang saya hanya bisa memberi arahan karena saya tidak mungkin ke sana kan. Betul. Kayak kasus Kelewang dulu juga mungkin orang-orang kayak gitu ya. Nah, itu yang di Kasus Riau ya. Kelewang iya. Ya, Itu Itu anggota bukan? Bukan. bukan. Jelas bukan ya. Oknum itu ya. Ya. Oke. Kita waktu itu melakukan verifikasi faktual langsung kepada pihak kepolisian Iya. bahwa itu bukan anggota BPK. Oke. Karena Kelewang sendiri kan tua bangka ya. Iya. Tua bangka. Oke. Uzur. Waduh. Tua keladi ya, ngeri. Dan ganteng di Jerman. Ganteng ya. Aduh, kumaha. Erek Juliet. Nikat lagi Erek Juliet. Dan mungkin gini kali. Oke. Para beliau pun sudah mengetahui siapa pendirinya, siapa senior beliau. Mungkin nggak asing wajah-wajahnya, makanya beliau bisa menyatakan bahwa itu bukan dari anggota EKTC. Betul mungkin ya Kang ya. Itu. Poin keduanya yang tadi misalkan untuk mengurus ini kan bedanya kita dengan ormas lain kan. Ormas lain kan yang sempat saya bilang tadi kan kita ini kan berbentuk kita masanya dulu udah banyak. Oke. Baru dibentuk rumahnya ormas. Betul. Ya, mungkin dengan ormas-ormas senior kita. Iya. Oke. Dibentuk rumahnya dulu Baru anggota. Anggotanya. Iya. Ya, kesulitan kita tuh karena kan egonya masih tinggi. Betul. Karena anggotanya sudah terlalu banyak tapi baru dibentuk rumahnya. Dan Betul. tahun 2019 lagi kan baru dibentuk ormasnya. Makanya kan sekarang baru 2020, makanya pembenahan ini ya memang cukup panjang. Baru satu registrasi aja oke, gitu. Jadi oke, makanya kita untuk kepengurusan sekarang sih concern di pendataan anggota dan pembenahan gitu sampai ketua-ketua. Dan program apa yang sedang dijalani saat ini? Untuk program sih ya karena yang sedang dijalankan sekarang banyak hidroponik mungkin. Apa gitu? Pengembangbiakan ikan lele Mungkin gitu loh. Oke, bergabung aja. Kita kemarin bekerja sama dengan organisasi besar, Oke. Nasional Pemuda Indonesia. Oke.
kita diberikan kuota pendidikan gratis paket A, paket B, paket C. Wow. Siswa satu. Oke. Alhamdulillah kita diterima dengan baik gitu kan, dan adik-adik kita yang banyak itu putus sekolah. Oke. Kepada Bisa nggak kalau ada anak putus sekolah langsung hubungi? sangat XCC? bisa. Sangat bisa ya. Berarti untuk teman-teman yang ada anak punya berkompeten tapi tidak mampu untuk pembiayaan sekolah, bisa langsung hubungi sekretariat XCC. Karena itu mereka siap membantu. Iya. Ini salah satu bentuk gue apresiasi sih dengan ini, karena dalam mindset gue sebagai orang awam, balik lagi ya, gangster itu naon sih. Tapi setelah mendengar ini kan kayak, oh ternyata mereka banyak membantu, cuman sosialisasi begini tuh jarang orang dengar gitu. Berarti nu dilaluhurna medang geus balaler kan gitu. Iya. Inilah oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi itu mungkin ya yang lebih tepatnya. Oke, solusinya yang tadi ya, hotline tadi ya. Iya, balik lagi gitu. Kemarin aja Kang, kita pada saat di bulan Maret terkait Covid kan. Iya, awal PSBB nih. DPP kita mengeluarkan steril box. Oke. Steril box kita itu swadaya juga nih. Iya. Uangnya itu. Kita awalnya ngasih ke Masjid Agung yang di alun-alun Kang. Oke. Yes, steril box itu kita kasih. Dan ini langsung ke bawah ini, ke tingkat DPD sampai ke tingkat DPC melakukan itu. Dananya dengan dari uang swadaya juga. anggota. Wow, luar biasa. Gitu. Dan akhirnya di 1 bulan itu saya rata-ratakan se-Indonesia itu kegiatan kita tuh sehari ada 3 Kang. Kalau saya bisa dikatakan kalau misalkan masuk muri Kang. Oke. Sampai saya kan ke bidang humas meminta tarik kegiatan yang ada di EKTC sampai tingkat ranting pun tarik datanya. Dan saya lihat rata-rata itu ada tiap hari itu. Di tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota ya, bagi-bagi masker ada, bagi-bagi sembako, lebih banyaknya penyemprotan disinfektan itu. Iya. Masjid, rumah warga gitu. Itu dilakukan oleh anggota kita gitu. Makanya saya ya teman-teman sih sebenarnya untuk jiwa sosialnya tinggi. Cuman tetap pada saat kita melakukan, contoh nih, kita 1 bulan melakukan kegiatan positif nih. Setelah 1 bulan ada misalkan anggota kita atau misalkan bisa dikatakan oknum menggunakan atribut membuat onar di daerah itu, yang diangkat media itu yang ini Kang. Iya. Selama 1 bulan kita membuat kegiatan positif itu seolah-olah hilang. Hancur. Iya, Karena apa? Masyarakat Indonesia lebih suka yang seru. Nah, dan media pun senangnya mengangkat hal kesalahan. seperti itu gitu. Makanya tolong bantulah untuk para kakak-kakak senior kalian yang sudah berjuang ya, memperbaiki, menjaga kota kita tercinta, kota Bandung, Jawa Barat, NKRI. Tanam hidroponik. Nah, betul nggak masalah. Jadi lebih ke arah positif lah. Bantulah kakak-kakak kalian. Jangan yang kakak kalian sudah susah payah menjaga nama baik organisasi, kalian rusak dengan sepersekian detik di jalan dengan membacok orang misalkan, bergesekan dengan orang. Mau ditolongan ya ku seniornya nu kitunya. Mau nurusuk gitu. Gimana tuh? Kita pasti rangkul dulu Kang. Oke. Ya, karena keren. Berbicara ini kita tetap meskipun anggota kita rangkul dulu. Tetapi kalau memang misalkan dia berurusan dengan hukum, kita serahkan ke pihak yang berwajib. Setuju. Berarti ada pembinaan terlebih dahulu. Pembinaan dulu ya. Oke, setuju. Kita pasti tindak juga kalau memang misalkan ada anggota kita yang salah, kita pasti tindak dulu secara organisasi dan secara hukum yang ada di Indonesia. Yang lagi bapana gitunya. Bapak pasti dibawa heula gitu. Lebih diarahkan lah gitu. Karena ya kita anggota kita banyak milenial juga, betul. Misalnya masih emosinya masih meluap-luap. Anak labil lah ya. Kalau misalkan di umuran kita kan sudah stabil nih, bisa dikatakan emosi pun ribut gerek mikirnya 100 kali. Kira-kira istiko 2000 mah mendingan ulah ada nyeri gitu. Tapi gitu kan dengan Bandung kondusif setuju ya dengan 4 geng ini setuju. 4 pilar ya. Oke, 4 pilar ini setuju ya. Bandung kondusif. Dan memang setiap itu ada nggak kegiatannya dari keempat geng itu? Kalau kegiatan yang silaturahmi atau kegiatan-kegiatan memang bersama di beberapa kota kita ada yang kolaborasi. Contoh misalkan membuat kegiatan sosial. Ada kegiatannya bersatu antara Briges dengan EKTC di beberapa kota gitu. Tapi kan karena kita ini ada di beberapa kota, kadang di satu kota ini ada yang bergesekan, ada yang bersinergi, ada yang bergesekan, ada yang bersinergi gitu kan. Jadi ya kita balikan memang ke ketua daerahnya masing-masing. Misalkan harapan kita bisa misalkan bersinergi ya harus bersinergi gitu. Jadi kesimpulannya kalau saya tarik benang merah, jangan
mengenalkan dari kepengurusan mungkin ya untuk memperbaiki suatu nama organisasi itu yang berjuang bukan kepengurusan tapi semuanya, keseluruhan anggota berjuang semua untuk ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, mungkin begitu ya. Arahkan, bantulah, support senior kalian, support arahan dari organisasi, arahnya mau kemana, dan tujuan pun untuk kalian juga kan begitu Kang ya, betul nggak? Betul. Kalian senang olahraga, mangga gitu difasilitasi. Kalian suka politisi, mangga, balap, mangga, kan begitu ya. Tinggal koordinasi aja. Sebetulnya ini kalau saya lihat sudah bagus sih dari kegiatan-kegiatan organisasi EKTC, arahnya, tujuannya sekarang lebih terorganisir lah gitu ya, lebih terarah gitu. Mungkin masyarakat juga bisa membantu, jangan hanya sekedar lihat dari masa lalu yang sudah lah nunggu kan gitu. Tolong bantu juga kita karena kita juga satu NKRI kan begitu Kang ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk anggota EKTC atau ada info apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan. Mungkin ke atas nih. Kita semua harus berbangga diri ya kepada organisasi tercipta kita. Iya. Pertama, kita mengedepankan mengasah otak, bukan otot. Oke. Saya lebih kepada concern kepada pendidikan saya tadi bilang, karena adik-adik kita ya banyak yang putus sekolah dan segala macam. Untuk menunjang kehidupan di kemudian hari. Betul. Ya. Saya yakin dengan usaha kita bersama apa yang tidak mungkin di dunia. Asal kita punya keyakinan, kita mau berbenah diri dan harapannya bisa berguna bagi masyarakat banyak. Amin. Dari Akang mungkin? Ya, kalau dari saya sih tetap jaga kondusivitas. Ya, khususnya karena kombis kepengurusan DPP ini ada di Jawa Barat. Ya, harapan saya memang ingin EKTC ini dibawa lebih baik lagi dan lebih positif dan bisa diterima oleh masyarakat. Setuju. Karena saya sadar sendiri kalau memang misalkan EKTC ini memang dari dulu tidak bisa dihilangkan, tetapi harus dibina. Karena jiwa muda di anggota EKTC ini sangat banyak yang butuh bimbingan dan arahan dari kakak-kakaknya dan dari pemerintah atau aparat setempat. Itu aja. Jadi harapan saya kita sama-sama untuk memperbaiki organisasi yang kita cintai untuk bisa berguna bagi masyarakat bangsa. Amin. Cukup. Ya, untuk ini kan rekrutmen masih buka. Rekrutmen kita masih terbuka. Caranya kita kan kalau memang misalkan untuk di daerah-daerah kota kan kita sudah balikan ke tiap sekretariat masing-masing gitu. Khusus di Bandung pun misalkan di Bandung kita balikin ke ketua DPC. Jadi untuk DPP ini hanya mengurus untuk merapikan saja kebijakan. Setiap daerah beda-beda kebijakan mungkin ya. Atau gimana? Kita kan sebagai regulator dalam arti kita melahirkan kebijakan, itu dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sampai ke tingkat bawah. Tapi ada kebijakan kota pun ada. Iya, pusat ya. Contoh kayak di Bekasi nih. Bekasi ini jam 11 malam tidak boleh ada yang menggunakan atribut EKTC. Oh, Bekasi. Ya, Bekasi. Wah, sampai keren. ada EKTC mana main ke Bekasi jam 11 malam masih pakai atribut, langsung dijabel sama Satsus. EKTC mana kamu? Karena bukan apa-apa. Suatu saat ada keributan di malam hari yang kena kepengurusan di Bekasi. Betul. Tapi sudah sampai seperti itu. Oh, berarti ada kebijakan daerah masing-masing ya kalau untuk itu ya. Kalau untuk itu, selama itu memang tidak bertolak belakang dengan kebijakan yang kita keluarkan dan untuk perapian untuk di kotanya kita bebas. Gitu. Oke deh rekan-rekan sekalian. Jadi ini kita podcast sekarang di sini nih karena gue agak tertarik juga untuk podcast lebih lanjut. Mungkin nanti kita akan buka part kedua. Boleh. Resmi di sekretariatnya EKTC. Boleh nggak kira-kira nih Kang nih? Boleh. Supaya gue pengen sekalian tahu juga seperti apa luang lingkup. Karena ya gue pengen nunjukin ke masyarakat bahwa yang kalian pikir gangster itu dalamnya begini. Betul. Orang-orangnya begini. Kegiatannya, ya kan, kesehariannya, aktivitas dan lain-lainnya nanti kita akan mengikuti keseharian dari EKTC Indonesia. Gitu. Tapi ternyata para petingginya ini humanis beda sama yang di jalan. Benar, petingginya ini humanis, enak diajak ngobrol dan gitu. penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Wajah Rambo. Oke.
Bapaknya Rinto. Asik. Oke deh teman-teman ya, untuk anak-anak rekan-rekan di XCC semuanya, kalian bisa subscribe. Betul. Munte iya, mana iya, teningali ya. Oke. Subscribe, like, komen, Share. terus sama saya nanti ada Instagram XCC akan saya tulis di bawah untuk info tentang mereka, kegiatan mereka. Oke. Dan terus Instagram dari rekan-rekan yang ada di sini semuanya gua tulis itu ya. Siap. Oke. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, sampurasun. Alhamdulillah, tetap semangat. Lulusan Belaci. Salam silang, kuat dalam persaudaraan. Thank you. Oke, kan.